seluruh korupsi yang terjadi itu didominasi oleh kepala desa, perangkat desa, dan juga badan permusyawaratan desa. Ketika ada kepala desa ataupun perangkat desa yang memang koruptif, jadi mereka seolah menjadikan hal itu hal yang biasa saja gitu. Kalau berbicara desa pada hari ini kebanyakan dalam perencanaan pembangunan keikutsertaan masyarakat itu hanya cuma melihat saja. Kembali lagi di podcast di atas meja, karena tidak ada yang dikorupsi di obrolan ini. Sore ini kita akan membahas terkait dengan korupsi desa, dan saya tidak sendirian teman-teman. Jadi saya akan menjadi host. Perkenalkan, saya Rofi dari Indonesia Corruption Watch. Ada rekan-rekan kami dari jauh-jauh dari Tasikmalaya datang ke sini. Naik apa tadi, Mas? Naik bis. Ya, naik bis teman-teman. Nah, mungkin bisa perkenalkan yang pertama dari KMRT, Mas Hendar. Ya, saya Hendar Swendar dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya. Ya, Mas Hendar ya. Untuk saat ini jabatannya sebagai apa, Mas Hendar? Untuk sekarang saya masih dipercaya untuk jadi ketua di KMRT. Oke. Nah, selanjutnya dari Mas Deden, KMRT, silakan Mas Deden. Perkenalkan, nama saya Deden Hidayat. Asal saya asli dari Tasik. Saya juga dari KMRT sama. Hari ini kita akan membahas terkait dengan korupsi desa. Tajuknya yaitu korupsi desa kian merajalela, dan kita bisa apa kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman KMRT sendiri, sejauh mana sih sebetulnya pengalaman dari KMRT melihat terkait dengan korupsi desa yang ada di Tasikmalaya maupun melihat juga secara luas di Indonesia? Untuk KMRT sendiri ya, dari hal-hal yang dilakukan KMRT dari beberapa tahun ke belakang, kalau melihat di peta di Kabupaten Tasikmalaya ini, kita lumayan banyak. Ada 351 desa, dan yaitu menjadi hal yang emang KMRT pantau juga, karena berbicara di tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun ke belakang, dana desa ini cukup besar yang emang perlu kita pantau bersama-sama. Adapun upaya-upaya yang dilakukan KMRT dari beberapa tahun ke belakang, kita mempunyai program atau mempunyai garapan. Salah satunya adalah wilayah-wilayah yang KMRT bina pada hari ini. Ada tersebar di beberapa kecamatan, ada juga forum-forum warga dan forum-forum pemuda. Salah satunya adalah upaya-upaya KMRT untuk melakukan sosialisasi atau langkah-langkah preventif untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Tadi Mas Hendar sedikit mengeluarkan statement terkait dengan desa binaan ya. Ada desa-desa yang jadi binaan dari KMRT. Nah, saya juga tertarik nih, sebetulnya ketika teman-teman KMRT datang pertama kali ke mereka kayak gitu, apakah juga ada ya perilaku koruptif yang sudah membudaya kayak gitu? Sebenarnya kan kalau kita lihat dari gambar secara umum sudah banyak ya. Misalnya nih ketika pada masa pemilihan umum kayak gitu, suap menyuap suara gitu sudah menjadi suatu hal yang sangat lumrah ya. Sebetulnya itu adalah menjadi bagian dari praktik koruptif kayak gitu. Nah, apakah hal-hal demikian juga ditemukan dari teman-teman KMRT ketika teman-teman mengawali pembinaan di desa-desa? Sejauh ini yang kita lakukan, apalagi kalau berbicara ya politik lah, tahun ini kan tahun-tahun politik ya gitu kan. Kemarin kita beres di pemilu, sekarang kita mau pilkada, ya hal-hal seperti itu ya masih ada. Apalagi kalau kita melihat ke desa-desa pinggiran gitu kan, di daerah selatan ataupun daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, praktik-praktik seperti itu emang sering terjadi. Apalagi melihat dari unsur pemerintahannya sendiri, contoh dari RT RW gitu kan, masyarakat itu sangat patuh dan sangat nurut kepada RT RW yang ada di sana. Kadang dari kepatuhan itu disalahgunakan gitu kan. Contoh gitu kan, salah satu RT atau RW menginstruksikan atau ABCD, itu sering terjadi. Dan juga hal-hal yang sering kita temui gitu kan di lapangan, satunya adalah permasalahan-permasalahan sosial. Di antaranya adalah contoh lah dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri, dari mulai administrasi kependudukan, terus bantuan-bantuan gitu kan, bantuan-bantuan sosial. Di sana banyak sekali
hal yang emang ada kejanggalan-kejanggalan lah. Salah satunya mungkin tidak meratanya bantuan gitu kan. Terus penerimanya itu masih kolega atau kerabat aparat desa gitu kan. Yang kedua dari admin duk sendiri kita sering menemukan contoh lah, banyak sekali masyarakat yang tidak tahu proses pembentukan proses untuk melengkapi administrasi kependudukan, salah satunya KTP, KK maupun akte kelahiran. Kadang kan itu selalu dilimpahkan kepada RT RW. Banyak ya perilaku koruptif di sana, ya menitipkan uang gitu kan untuk membereskan hal-hal seperti itu gitu kan. Meskipun itu kita menyebutnya kan kearifan lokal ya gitu kan, atau local wisdom, tapi jangan sampai local wisdom ini menjadi local crime gitu kan, kejahatan kecil yang emang terus terjadi, bahkan sampai membudaya di sana gitu kan. Bahkan kan kalau bicara admin itu kan semuanya gratis lah gitu kan ya. Banyak sekali permasalahan seperti itu ya. Tadi soal kepatuhan sebenarnya kan ada keterkaitan ya, ketika masyarakat terlalu patuh juga kepada pemerintah kayak gitu. Di satu sisi kepatuhan juga menjadi celah ya sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat maupun di tingkat desa, daerah maupun juga tingkat pusat. Ya, ketika membahas terkait dengan relasi kuasa antara pemerintah desa dan juga masyarakat, sebenarnya juga punya korelasi yang sejalan dengan tren korupsi yang dibuat oleh ICW tahun 2024 ini terkait dengan tren di tahun 2023 selama 1 tahun, di mana seluruh korupsi yang terjadi itu didominasi oleh kepala desa, perangkat desa, dan juga badan permusyawaratan desa. Nah, tetapi yang menarik adalah ada opini di luar ICW yang mengatakan bahwa jumlah kasus korupsi desa sebanyak 187 di tahun 2023 itu sebetulnya jumlahnya lebih kecil daripada jumlah desa yang ada di Indonesia, sekitar 75.000. Nah, kira-kira dari Mas Deden bagaimana menanggapi situasi ini? Apakah ini sebetulnya hanya menjadi kasus kecil dari sekian banyak desa yang ada di Indonesia, atau seperti apa? Kalau dari kasus-kasus yang terjadi justru di dalam pemerintahan desa itu sebenarnya lebih banyak dan lebih rawan untuk terjadi ya, dimana karena terkadang untuk di masyarakat desa itu mereka itu kadang justru apatis gitu dengan pemerintahan desanya, yang mana tadi dikatakan Mas Hendar juga bahwa seolah-olah RT dan RW-nya pun saja punya kuasa gitu. Jadi si masyarakatnya itu nurut-nurut aja gitu ketika disuruh A, B, dan C gitu. Apalagi ketika si pemerintahan desanya itu melakukan kebijakan-kebijakan ataupun perilaku koruptif, si masyarakat seolah acuh aja gitu, seolah tidak peduli, meskipun itu membuat hak-haknya dikurangi gitu untuk melakukan pembangunan di daerah sehingga menjadi terhambat gitu. Karena memang di kebanyakan desa-desa kecil ya, pada khususnya yang masih berkembang gitu, si masyarakat itu dari tingkat pendidikannya aja masih minim gitu. Jadi mereka seolah tidak sadar gitu tentang bahaya laten dari korupsi itu sendiri gitu. Jadi ketika ada kepala desa ataupun perangkat desa yang memang koruptif, jadi mereka seolah menjadikan hal itu hal yang biasa saja gitu. Oke. Bisa jadi juga ini ya, sebetulnya masih banyak kasus yang tidak terungkap ya. Nah, iya. Kasus-kasus yang ada itu hanya sebatas ujung dari gunung es saja kayak gitu. Yeah. Barangkali ketika satu persatu masyarakat mau terbuka, mereka mau partisipasi aktif kayak gitu, akan muncul kasus-kasus baru yang ada di desa-desa seperti itu. Karena lagi-lagi dana yang disalurkan kepada desa itu juga peruntukannya sebenarnya kan juga buat masyarakat nih, bukan buat kepala desa, bukan buat perangkat desa maupun juga badan pemusatan desa seperti itu. Ya, dari jawaban dari Mas Deden tadi juga cukup terlihat ya bahwa masih banyak masyarakat
di desa itu mereka kurang aware kayak gitu, dan juga mereka kurang adanya pendidikan terkait dengan kesadaran anti korupsi kayak gitu, pendidikan tentang transparansi yang ada di desa kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari KMRT sendiri nih, bagaimana sih sebetulnya gerakan masyarakat sipil ini bisa memberikan sumbangsihnya untuk terlibat langsung terhadap desa seperti itu? Gimana Mas Hendar? Untuk KMRT sendiri ya, yang selalu dibangun oleh KMRT pada ya beberapa tahun ke belakang, ketika kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, yang pertama kita pasti melihat permasalahan di setiap daerah tersebut. Dan ketika kita tahu apa permasalahan itu, barulah kita membuat rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh KMRT. Awal-awal yang kita berikan kepada masyarakat adalah salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola atau menghimpun masyarakat-masyarakat yang satu pemikiran. Kita mengajarkan masyarakat untuk bagaimana tata kelola organisasi yang baik gitu kan, membuat sebuah forum masyarakat ataupun forum komunitas pemuda, dan kedepannya mungkin ada beberapa hal yang akan didiskusikan dengan desa-desa yang emang tidak transparan. Karena kalau berbicara desa pada hari ini kebanyakan dalam perencanaan pembangunan, keikutsertaan masyarakat itu hanya cuma melihat saja. Betul. Gitu kan. Sebenarnya dalam hakikat pembangunan yang seharusnya ini rebah tuntas gitu kan, atau rencana dari bawah tuntunan dari atas, tapi kadang plotting program itu sudah ada dari atas, yang seharusnya ini dari musyawarah RT masuk ke musyawarah dusun dan di musrembang des gitu kan. Tiap daerah mau itu kepunduhan RT/RW berhak mengusulkan apa yang mereka inginkan di lingkungannya. Tapi ya yang nama kejadiannya hari ini ya kadang cuma plotting saja gitu kan, bahwa ini yang akan dibangun di kepunduhan anu, ini yang akan dibangun di wilayah anu. Yang terjadi seperti itu. Makanya KMRT berusaha memberikan pendidikan kepada masyarakat dari mulai perencanaan pembangunan daerah sampai bagaimana kita mengawasinya gitu kan. Karena kalau melihat atau berkaca di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, masyarakat itu mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satunya itu sih yang terus kita tanamkan kepada masyarakat gitu kan. Partisipasi dalam pembangunan di desanya masing-masing gitu. Iya, memang partisipasi begitu penting ya, karena sekarang pun juga sebetulnya jabatan dari kepala desa juga makin diperpanjang nih. Sekarang kan kalau dilihat kan ada dari undang-undang desa yang direvisi itu memudahkan kepala desa untuk bisa menjabat 8 tahun dan bisa 2 kali periode kayak gitu. Kalau misalnya dalam 1 kali periode mereka bisa meraup keuntungan untuk pribadi dia, gimana tuh kedua? Dan kenyataannya juga beberapa korupsi di tingkat desa itu digunakan oleh kepala-kepala desa untuk dana kampanye. Nah, mirisnya juga seperti itu. Selain dana kampanye, ada juga yang menggunakan dana hibah juga, dana penggunaan anggaran seperti itu. Nah, kalau kita sebagai pemuda nih melihat dari situasi korupsi yang ada di desa kayak gitu, sebenarnya kan juga ada keresahan ya, keresahan terkait dengan keresahan terkait dengan desa yang tidak maju kayak gitu. Kemudian juga desa yang tidak transparan, tetapi di satu sisi masyarakat juga masih apatis kayak gitu. Gimana dari Mas Dedan sebagai salah satu anggota di KMRT dan juga mahasiswa di Tasikmalaya? Tentu menurut saya generasi atau peran dari pemuda itu memiliki yang paling tinggi gitu ya dalam mengawasi pemerintahan khususnya di desa gitu, yang mana generasi muda atau anak-anak muda harus mampu untuk mengedukasi dan memberikan kesadaran pemahaman terhadap masyarakat gitu. Karena kalau tidak didorong oleh anak-anak muda gitu, si masyarakat si masyarakat itu mungkin tidak akan mampu bergerak gitu ataupun menyadari tentang hal tersebut gitu. Jadi kita sebagai
generasi muda sebagai anak muda harus mampu mengedukasi, mengorganisir gitu masyarakat di lingkungannya sendiri minimal gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Terkait dengan ini ya, mereka bisa menjadi agent of change kayak gitu. Mereka bisa memberikan edukasi. Sebenarnya kan mereka juga butuh sokongan nih. Kalau dari KMRT seperti apa fasilitas yang diberikan kepada teman-teman pemuda yang di Tasikmalaya untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang mereka aware terkait dengan gerakan anti korupsi. Untuk hal yang diberikan gitu kan ya, terkait bagaimana meningkatkan kembali semangat pemuda-pemuda khususnya di Tasikmalaya, ya KMRT sendiri ini mempunyai pedoman itu kan, pedoman kita menyebutnya pedoman pengkaderan. Pedoman pengkaderan ini kita buat khusus kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung di KMRT. Pedoman pengkaderan ini materi-materinya ini sudah disusun gitu kan, disusun sedemikian rupa yang kebanyakan ini kita berfokus pada tindak pidana korupsi dan analisis tindak pidana korupsi, dan juga materi-materi yang diberikan salah satunya adalah bagaimana si anggota atau kader bisa kembali ke rumahnya atau kembali ke lingkungannya untuk bisa menjadi agen perubahan di sana. Karena ketika anggota dan kader di kampungnya sendiri itu kan membawa perubahan dari mulai hal-hal kecil gitu kan, itu suatu kebanggaan juga bagi KMRT sendiri. Dimulai dari lingkungannya sendiri, tapi kan kebanyakan kan sekarang ya aktivis-aktivis atau ya mahasiswa-mahasiswa lebih di contoh di daerah itu maksudnya lebih di ibu kota gitu kan, misalkan di tatanan SKPD, terus gitu kan di bupati dan lain-lain gitu kan. Ketika balik lagi ke daerah kadang mereka bingung melangkahnya itu seperti apa gitu kan. Makanya kita lebih menekankan bagaimana kader itu bisa melakukan pemberdayaan masyarakat dengan program-program dan juga dengan proyek pengkaderan yang ada di KMRT sendiri gitu kan. Ketika mereka sudah siap terjun gitu kan di masyarakat atau sudah diterjunkan di daerah lain, tentunya mereka siap untuk pulang ke rumahnya masing-masing untuk melakukan perubahan, meskipun hal-hal kecil gitu kan, tapi itu dapat merubah lah gitu kan yang terjadi pada hari ini gitu kan. Yes, ya tahun ini sebenarnya kita juga berkolaborasi ya antara ICW dan KMRT untuk mengadakan sebuah sekolah anti korupsi pemuda di Tasikmalaya, yang mana kita juga didukung oleh Bank BRI, sahabat ICW, dan juga Uncorrupted sebagai bisnis sosial ICW. Ya, terkait dengan pendidikan pemuda sebenarnya kan memang sangat penting ya, bahwa mereka menjadi harapan untuk masa depan, di mana menjadi pengganti juga sebagai barangkali akan menjadi kepala desa baru di masa datang kayak gitu. Dan tentu sakti pemuda ini dan tentu sakti pemuda ini bukan menjadi obat mujarab ya untuk teman-teman pemuda di Tasikmalaya, tetapi juga tetapi bisa menjadi alternatif pendidikan anti korupsi yang ditawarkan kepada pemuda-pemuda Tasikmalaya. Nah, kalau dari teman-teman KMRT nih, apa harapannya untuk pemuda desa dan juga harapannya untuk masa ke depan terkait dengan kemajuan di desa? Kira-kira Mas Deden gimana harapannya? Harapannya dari diadakannya sakti ini terusus di Tasikmalaya, mudah-mudahan bisa lebih menggerakkan lagi semangat dari anak-anak muda gitu, dan juga lebih bisa menyadarkan lagi tentang bahaya dari korupsi itu sendiri. Karena seperti yang sudah Mas bilang tadi juga, bahwa generasi muda ini sebagai penerus nanti, entah itu kepala desanya atau bupatinya atau perangkat yang lainnya gitu. Ketika mereka sudah dibekali dengan dasar-dasar gitu tentang bahayanya korupsi, mudah-mudahan ketika mereka bisa memimpin ataupun menjabat menjadi pemerintahan di tatanan pemerintahan, untuk yang dipimpin oleh mereka itu bisa lebih berkemajuan lagi, bisa lebih berintegritas dan bersih terhadap korupsi gitu. Kalau dari Mas Hendar, kira-kira harapannya apa nih Mas? Harapannya kegiatan sakti di Tasikmalaya ini menumbuhkan semangat, tentunya semangat
gerakan anti korupsi di Tasikmalaya, karena kalau berbicara gerakan anti korupsi ini bukan tugas ICW, bukan tugas KMRT, tapi tugas semua orang gitu kan ya. Jadi ketika kejahatan yang terorganisir dilawan dengan kebaikan yang terorganisir, mungkin sedikit-sedikit korupsi akan hilang di Tasikmalaya pada umumnya gitu kan, khususnya dan pada umumnya di Indonesia. Ketika semua orang menyuarakan gerakan anti korupsi, itu tentunya ini menjadi kekuatan yang begitu besar untuk kita bergerak gitu kan, tidak hanya KMRT saja dan juga nanti orang-orang yang ikut terlibat semua gitu kan di Tasikmalaya. Ya, harapannya tidak hanya di Tasikmalaya juga ya, akan ada pemuda-pemuda dari daerah lain yang akan punya spirit sama untuk bisa mewujudkan daerahnya yang terbebas dari korupsi. Ya, terima kasih kepada teman-teman KMRT yang sudah jauh-jauh dari Tasikmalaya ke Jakarta. Semoga kita bisa mengadakan acara sakti dengan lancar dan juga memberikan manfaat baik kepada pemuda-pemuda di sana. Ketemu lagi di podcast selanjutnya, podcast di atas meja. Dadah.